Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Isuzu Astra Motor Indonesia selain meluncurkan Isuzu All New MU-X, mereka meluncurkan satu model lagi. Ini dia Isuzu All New D-Max atau D-Max generasi terbaru, sebuah pilihan baru untuk kelas double cabin. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fiturnya, dan juga seperti apa rasa first drive dari All New D-Max ini? Ikuti terus videonya. Pameran Gias sedang berlangsung, tepatnya di tanggal 11 sampai 21 November 2021. Nah, saya akan menjelaskan pada Anda tata cara untuk datang ke pameran Gias 2021. Yang pertama adalah tiket tidak dijual secara on the spot, hanya melalui secara online di website Gias atau di aplikasi Gias Auto 360. Dan pastikan Anda datang pada tanggal dan jam yang tertera pada tiket Anda. Lalu tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama adalah pastikan Anda sudah divaksin sebanyak 2 kali, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, selalu memakai masker medis, dan mencuci tangan Anda secara berkala. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa cek di website Indonesia Auto Show atau di sosial media Instagram @gias_id. Dengan berhentinya Isuzu Panther di Indonesia, memang pihak Isuzu Indonesia mengklaim dirinya bahwa akan memfokuskan pada segmen komersial saja, tidak lagi untuk berfokus di pasar passenger vehicle. Jadi mereka kini menghadirkan Isuzu MU-X, dan MU-X tersebut hanya tersedia satu varian saja yang dilengkapi dengan penggerak 4-wheel drive dan bertransmisi otomatis. Dan untuk double cabinnya, Isuzu D-Max juga dia kini hanya ada 3 varian, dan ini merupakan tipe tertingginya, yaitu 4x4 rodeo double cabin seperti ini yang dipasarkan dengan harga Rp459,8 juta dan tidak lagi tersedia dalam pilihan transmisi otomatis. Ini tipe tertinggi dan dia dilengkapi dengan transmisi manual. Dan bisa dilihat untuk bagian luarnya, memang dia mungkin tidak selengkap versi Australia atau Thailand. Ini tipe tertinggi saja, dia memang tidak dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap. Tapi tidak apa-apa karena ini dikhususkan untuk Anda yang sedang mencari double cabin, yang untuk komersial, atau mungkin Anda yang hobi off-road. Sekarang kita lihat untuk kelengkapan bagian depannya. Ini dia bagian depannya, dia dilengkapi dengan lampu yang masih halogen, tetapi dia bisa diatur ketinggiannya secara manual di dalamnya. Lalu untuk bagian grillnya seperti ini, dia memang terlihat sederhana. Dia dilengkapi dengan aksen hitam doff untuk bagian atasnya ini, dan untuk generasi terbaru ini memang desainnya itu dia kini cenderung lebih modern. Tetapi memang karena dia bukan trim tertingginya, jadi memang dia terkesan standar atau terkesan sederhana. Lalu kita lihat untuk bagian bawahnya, ini ada fog lamp, lalu juga ada lampu sen yang semuanya masih halogen, belum ada lampu LED sama sekali untuk bagian depannya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, dan ini dia perubahan yang paling besar di mobil ini, perubahan yang paling signifikan, yaitu mesin diesel yang paling mungil di kelasnya. Hanya 1900 cc, tidak mencapai 2000 cc, 4 silinder diesel turbo. Tenaganya mencapai 150 horsepower serta torsinya 350 Nm. Meski dia kapasitasnya mengecil, tetapi nyatanya tenaganya ini lebih besar dibandingkan mesin terdahulu yang berkapasitas 2500 cc. Saat itu, mesin Isuzu dengan kapasitas 2500 cc diesel, dia hanya mampu mencapai tenaga 136 horsepower saja. Jadi memang mesin terbaru ini diklaim dia lebih bertenaga dan juga pastinya akan lebih irit untuk konsumsi bahan bakarnya dibandingkan mesin terdahulunya. Mesin ini sebenarnya sudah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2017, tetapi saat itu pihak Isuzu masih melakukan survei apakah bahan bakar yang ada di Indonesia, bahan bakar dieselnya, cocok untuk mesin baru ini 1900 cc atau tidak. Tetapi nyatanya di tahun 2021, mesin diesel berkapasitas 1900 cc ini akhirnya hadir juga. Dan ini untuk bagian sampingnya, velgnya seperti ini, dia untuk clearnya single tone, tidak ada warna dual tone atau apapun, desainnya seperti ini. Diameternya 17 inci, lalu kita lihat bagian lainnya. Untuk cover spionnya ini dia dilengkapi dengan lampu sen. Lalu juga ada full step seperti ini, dan untuk pengereman, bagian depan dilengkapi dengan rem cakram tentunya, tetapi untuk bagian belakang dia masih menggunakan
rem tromol. Lalu kita lihat bagian yang paling menarik di sini, ini dia stiker 4x4 D-Vlog. Jadi memang selain dia berpenggerak 4-wheel drive, dia juga dilengkapi dengan teknologi D-Vlog, tentunya ini untuk menunjang kebutuhan off-road Anda. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini dia bagian belakang dari Isuzu D-Max, dan yang paling terlihat perubahannya adalah ini. Lampunya ini dia kini terlihat lebih modern dengan mica clear seperti ini, dan juga dia dilengkapi dengan teknologi LED untuk bagian lampu belakangnya serta lampu pengeremannya. Tetapi untuk bagian lampu sen serta bagian lampu mundurnya dia dilengkapi dengan halogen. Lalu yang menarik di bagian tengahnya ini ada handle bukaan bagasi atau bukaan bak, dan di sini ada kamera mundurnya. Jadi memang mungkin sebagai fitur bonus mobil ini, karena dia memang sebuah dicap pekerja, sebuah dicap yang dikhususkan untuk mobil komersial, tapi masih memikirkan fitur keamanan seperti ini, kamera mundur. Lalu Isuzu D-Max tanpa embel-embel apapun, tanpa stiker rodeo atau apapun itu. Dan untuk bagian bumpernya ini sedikit menarik, karena biasanya sebuah double cabin itu bagian bumpernya dia dilengkapi dengan besi. Ini tidak. Ini bagian bumper ini full body, full plastik seperti ini. Tidak ada bumper besi sama sekali di mobil ini. Langsung saja kita lihat bagian interiornya. Sekarang saya sudah berada di bagian ruang kabin dari Isuzu D-Max, dan yang saya pertama mau jelaskan adalah dia belum dilengkapi dengan sistem keyless entry. Jadi masih menggunakan anak kunci seperti ini. Ya tidak masalah, karena ini merupakan sebuah pickup komersial. Kita nyalakan saja. Nah, sebagai sebuah pickup komersial, memang mungkin faktor kemewahan memang tidak hadir di mobil ini. Tetapi bisa dilihat ini untuk aura interiornya ini, dia berubah secara drastis, dan menurut saya perubahannya cukup positif dibandingkan generasi sebelumnya. Terlebih dia dilengkapi dengan aksen ini, detail-detail aksen seperti ini. Ini membuat kesan desain interiornya menjadi lebih modern. Lalu mobil ini juga memiliki cukup banyak tempat penyimpanan. Seperti bagian atas ini tempat penyimpanan, meski dia tidak dalam kapasitasnya, tetapi ini bisa menyimpan seperti misalkan kartu, lalu juga buku. Lalu untuk bagian kiri ini dia ada 2 buah tempat penyimpanan seperti ini. Ini membuka sangat gampang, tinggal ditekan. Ini sangat menyenangkan. Lalu untuk cup holder dia juga sangat banyak. Di bagian konsol tengah ini ada 2, lalu di bagian door trim ada 1 dan di kiri 1, dan di bagian sini tinggal ditekan. Memang dia bukan yang ditekan langsung keluar, tetapi perlu ditarik sedikit. Tapi ini tentu akan menjaga suhu minuman Anda tetap sejuk, karena dia posisi berada tepat di depan kisi-kisi AC. Kemudian instrumen clusternya, memang dia desainnya cukup sederhana, tetapi yang saya cukup terkejut adalah ini dia MID-nya ini dia memiliki layar warna. Sedangkan saya sudah melihat Isuzu MU-X justru dia MID itu tidak berwarna, dia monokrom, dan di sini berwarna, serta dia dilengkapi dengan berbagai pengaturan yang bisa diatur melalui setirnya ini. Berbagai pengaturan dan juga informasi. Dia ada trip A, trip B, lalu ada average consumption atau rata-rata konsumsi bahan bakar, lalu juga ada grafis serta berapa persen Anda menekan gas. Ini cukup menarik karena ini informasinya cukup lengkap. Lalu juga ada informasi dari penggerak, Anda sedang menggunakan penggerak apa saat ini, 2H atau 2-wheel drive atau 4H atau 4LK, atau sudah masukkan ke mode locker atau belum. Lalu yang terakhir adalah settings. Nah, settings ini dia bisa mengatur language atau bahasa, maintenance settings, meter settings, dan ada pengaturan body electrical. Ini dia bisa mengatur door lock-nya. Nah, jadi mau bisa diatur auto lock atau auto unlock, ini bisa diatur sesuka Anda. Dan juga pengaturan lampu ini juga bisa diatur. Ada fitur coming home light, lalu juga headlight battery saver, converter sinyal. Ini yang untuk ketika Anda menggerakkan gini, dia 3 kali atau bisa dimatikan, dan juga interior light link. Nah, lalu kita lihat lagi driver support settings. Oh, tidak ada, karena ini tidak dilengkapi dengan fitur radar apapun, tidak seperti milik Isuzu MU-X. Tetapi secara overall untuk instrumen cluster ini dia lebih menarik dibandingkan milik MU-X. Sekarang kita lihat untuk head unitnya,
Dia dilengkapi dengan layar touchscreen, tentu dengan berbagai fitur konektivitas seperti Bluetooth, lalu juga USB, dan dia dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Wow, ini sebuah fitur yang cukup advance di sebuah mobil komersial. Lalu kita lihat untuk bagian pengaturan AC, dia tidak dilengkapi dengan digital, dia masih sistem putar seperti ini. Ini untuk mengatur angin, lalu ini untuk mengatur arah angin, ini untuk mengatur termostat AC, ini untuk buka tutup ventilasi, dan dia dilengkapi dengan soket 12 volt di bagian sini. Lalu untuk bagian kanannya ini ada tuas putar, ini untuk mengatur sistem penggerak dari mobil ini. Ini bisa diatur secara berjalan. Untuk pengaturan 2H dan 4H itu maksimal mungkin sekitar 20 km per jam maksimal. Anda bisa mengatur sesuka hati Anda mau 2H atau 4H, tetapi ketika Anda masukkan ke mode 4L, Anda harus dalam keadaan berhenti dan menekan lalu memutar seperti ini. Lanjut ke bagian bawah, ini masih banyak tombol kosong. Ini mungkin fitur-fitur seperti fitur radar yang tidak ada di versi Indonesia, tetapi dia masih dilengkapi dengan beberapa fitur yang untuk menunjang Anda off-road seperti hill descent control. Lalu dia juga dilengkapi dengan ini dia differential locker yang seperti ada di stiker bagian baknya. Oke, sekarang kita balikan dulu ke 2H. Nanti kita akan coba tentunya saat sesi first drive. Lalu untuk transmisinya, dia dilengkapi dengan transmisi manual saja, tidak ada pilihan transmisi otomatis, dan dia dilengkapi dengan manual 6 percepatan. Lalu untuk handbrake dia masih manual, belum elektrik seperti milik Isuzu MU-X, tapi ini sangat enteng untuk mengoperasikannya. Dan lagi-lagi fitur yang ada di Isuzu D-Max tetapi tidak ada di Isuzu MU-X, ini dia tombol-tombol di bagian setirnya ini justru lebih lengkap dibandingkan SUV leather frame-nya. Ini ada untuk mengatur head unit, untuk volume up, volume down, dan juga untuk mengangkat telepon ketika smartphone Anda terhubung dengan Bluetooth. Lalu untuk bagian konsol tengah, ini dia tidak ada untuk port USB atau apapun, dia hanya pure tempat penyimpanan. Lantas untuk posisi duduk, ini cukup menyenangkan. Dia dilengkapi dengan pengaturan setir secara tilt dan juga teleskopik yang cukup leluasa. Jadi berbagai postur tubuh tentunya akan sangat ergonomis ketika Anda mengendarai mobil ini. Lalu untuk pengaturan kursi, dia bisa maju mundur dan tingkat kerebahannya bisa diatur sesuai hati pengemudi. Tapi memang untuk ketinggiannya dia tidak bisa diatur, dan dia pengaturan tentu saja masih secara manual. Lalu untuk buka tutup jendela, dia sudah auto turun, tetapi dia tidak auto naik, jadi harus menahan seperti ini. Oh ya, belum sampai situ, joknya ini dia persis seperti milik Isuzu MU-X yang dilengkapi dengan bahan cloth atau kain. Seperti ini, dia tidak ada trim yang dilengkapi dengan bahan kulit. Oke, sekarang kita lihat bagian baris keduanya. Ini dia bagian baris kedua dari Isuzu D-Max, dan bisa dilihat memang sebuah double cabin ya seperti ini nih. Rasanya kaki Anda tidak tersangga dengan baik. Lalu juga ini posisi duduknya cukup tegak, tetapi di Isuzu D-Max generasi terbaru ini dia masih cukup lega. Bahkan tinggi saya yang 177 cm ini masih untuk ruang kaki ini masih cukup baik, dan untuk ruang kepala ini masih cukup baik meski dia memang posisi sandarannya cukup tegak. Tetapi ini salah satu yang terbaik di kelasnya selain Ford Ranger dan juga Toyota Hilux. Toyota Hilux itu duduk di baris keduanya tidak menyenangkan sama sekali. Ini masih cukup menyenangkan. Dan seperti biasa untuk sebuah double cabin ini, bagian belakang ini bisa dibuka seperti ini untuk menyimpan barang-barang, dan seperti peralatan standar seperti dongkrak, lalu juga kunci roda itu biasanya diletakkan di bagian dari balik bangkunya ini. Lalu untuk bagian tengahnya ini, konsol tengahnya ini dia dilengkapi dengan 2 buah tempat penyimpanan seperti ini. Ini mungkin bisa menyimpan smartphone, dan dia dilengkapi dengan USB slot di bagian tengahnya ini. Bisa dibuka seperti ini. Ini USB biasa, bukan USB Type-C. Oke, kita langsung saja jalankan Isuzu All New D-Max 2021 ini. Kita pakai seatbelt dulu. Memang kita tesnya di area yang terbatas. Ini karena acaranya di Gias, jadi di area test drive-nya pameran Gias 2021. Dan untuk seatbelt ini cukup menyenangkan karena dia untuk mengatur seatbelt ini bisa diatur tinggi rendahnya. Jadi ini sangat menyenangkan khususnya untuk berbagai postur tubuh.
langsung kita tes saja mobil ini. Ini melalui obstacle yang pertama, yaitu sedikit ada gundukan untuk mengetes bagaimana rasa suspensinya. Oke, let's go. Ya, rasa suspensi memang terbilang cukup kaku. Ya, memang ini sebuah double cabin dan dia dilengkapi dengan per daun dan tidak ada improvisasi. Dia dibikin lebih empuk, tidak juga. Dia seperti generasi terdahulunya, memang dia sedikit lebih baik. Tetapi tentu suspensi yang kaku itu untuk bagian belakangnya terlebih, itu tentunya berguna jika Anda membawa beban yang berat di bagian baknya. Jadi ketika Anda membawa beban yang penuh, tentu dia tidak akan lemah untuk bagian suspensi belakangnya. Jadi untuk beban yang berat, ini akan tetap stabil dan tetap baik tentunya. Sekarang kita akan melalui posisi tidur. Ya pasti sama dengan obstacle yang pertama rasanya. Ya. Memang dia tidak lebih empuk dibandingkan Ford Ranger. Ford Ranger padahal dia dilengkapi dengan per daun juga, tetapi Ford Ranger itu adalah double cabin yang dilengkapi dengan per daun terempuk di kelasnya. Apalagi Nissan Navara juga dilengkapi dengan per keong bagian belakangnya. Jadi dia yang paling empuk. Oke, sekarang kita akan langsung saja tes bagaimana rasa mesinnya. Ya, memang dia karakter mesinnya itu mungkin karena kapasitas cc-nya lebih kecil, jadi karakter torsinya itu dia untuk bagian RPM 1000 sampai 2000 RPM itu dia memang terasa lag turbo itu berasa dibandingkan versi sebelumnya. Tetapi secara figur tenaga, secara figur torsi dia lebih besar dibandingkan mesin 2500 cc. Jadi memang mesin 1900 cc ini dia lebih terasa di putaran atasnya, tetapi dia justru tenaganya ini lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya karena dia kini dilengkapi dengan mesin 1900 cc 4 silinder diesel yang tenaganya lebih besar, yaitu 150 PS serta torsinya 350 Nm. Dan yang menariknya, Isuzu D-Max ini dia merupakan double cabin yang dilengkapi dengan mesin termungil di kelasnya. Biasanya dia untuk kelas double cabin itu mesinnya 2400 cc, 2200 cc itu Ford Ranger yang paling kecil dulu. Lalu juga 2500 cc. Ini dia hanya 1100 cc saja. Sayangnya, kami belum bisa mengetes mobil ini dalam jangka panjang untuk mengetahui berapa konsumsi bahan bakar dari double cabin ini. Tetapi kami percaya bahwa dengan mesin baru 1900 cc ini yang tidak sampai 2000 cc akan menimbulkan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya atau bahkan terbaik di kelasnya. Jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Isuzu All New D-Max. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, main juga ke website www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.